Mas Agung, Ya, em, saya bertanya ada beberapa pos menteri yang diganti seperti Menkumham, Menteri ESDM, lalu Menteri Investasi, Kepala BKPM dan juga Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Ada dua berarti wakil menteri. Bagaimana ya. urgensinya menurut Anda? Apa yang Anda pandang dari pos-pos menteri ini yang sepertinya ada alasan khusus untuk diganti begitu, Mas Agung? Ya, karena di sekeliling realitas reshuffle hari ini memang kita tahu ada 4 partai yang sedang melakukan suksesi kepemimpinan di internal partai mereka, Mas. Hmm, Sebut aja Golkar ada Munaslup, kemudian PKB ada Muktamar, kemudian oke. Nasdem ada Kongres bersama PAN juga. Nah, posisi Menkumham ini begitu krusial Hmm, karena dia akan mensahkan kepengurusan terpilih untuk bisa kemudian dibawa saat pendaftaran kepala daerah ya se-Indonesia oke. serentak itu 545 provinsi kota kabupaten agar bisa diterima secara definitif oleh KPU KPUD se kota kabupaten serentak ya seluruh Indonesia seperti itu. Jadi perannya sangat krusial sehingga kalau misal ini tidak dikondisikan oleh istana otomatis arahan-arahan strategis yang akan meliputi itu ketika pilkada nanti akan tidak tersampaikan termasuk ketika arahan itu diberlakukan di tingkat partai-partai politik seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang urgensi untuk level kementerian yang lain seperti ISDM atau investasi memang menjadi nomor dua ketika alasannya teknokratis karena alasan politis lebih menguat. Kenapa? Karena kita tahu ada arahan juga bagi eh, Saudara Bahlil untuk menjadi Hmm, ketua umum Golkar yang santer memang disebut-sebut secara masif ya spekulatif di banyak media bahwa beliau akan menggantikan Erlangga Hartarto yang oke. kemarin sudah mengundurkan diri seperti itu Hmm, dan hmm. ini memang relevan akhirnya kalau misalkan alasan politis yang memang menguat ketimbang alasan-alasan lain seperti itu. Baik. Ya, kita akan menuju ke Istana Kepresidenan terlebih dahulu. Mas Agung, tahan dulu Ya. untuk menyaksikan prosesi selanjutnya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Gizi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93P Tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94P Tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing satu, Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. 2. Saudara Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 TPA tahun 2024 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Saudara Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon 1A sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19
19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Hasan Hasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Selanjutnya, Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Selanjutnya, Saudara Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Kepala Badan Pengawas Nasional, Pengawas Obat dan Makanan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
kepada para menteri dan wakil menteri yang telah diambil sumpah jabatan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Dimohon pendamping pejabat yang telah diambil sumpah disilakan untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, setelah kita tadi menyaksikan selain 3 menteri dan 1 wakil menteri, ada juga para kepala kantor, kepala badan begitu yang dilantik oleh Presiden Jokowi, yakni kepala kantor kepresidenan, kepala kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi, lalu kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana, dan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar. Kita akan berbincang kembali dengan analis politik dari Trias Politika, Mas Agung Baskoro. Mas Agung. Ya, kalau tadi kita sempat menyinggung apa urgensinya mengganti Menteri Hukum dan HAM di masa transisi. Sekarang saya juga akan bertanya kepada Anda soal ada sepertinya lembaga baru, kepala kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi. Ini sepertinya baru, padahal di KSP sendiri, di kantor staf presiden, ini juga ada sebenarnya divisi komunikasi yang bisa difungsikan. Nah, begitu spesifiknya sehingga harus ada kepala kantor komunikasi kepresidenan. Bagaimana menurut Anda ini? Iya, beberapa kali memang terjadi dalam tanda petik blunder-blunder komunikasi politik ya di depan publik, sehingga memang dilihat KSP ini kurang optimal maupun beberapa tim ke KSP-an untuk menjadi juru bicara di depan panggung depan politik kita. Nah, dengan kehadiran kepala komunikasi ini, saya rasa ini bisa menjadi alur satu pintu yang bisa dikonfirmasi oleh media, publik, dan siapapun yang menjadi pihak terkait agar apa? Agar komunikasi antar kementerian, komunikasi antar badan ini menjadi satu arah, searah dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Apakah dalam konteks ini Presiden Jokowi maupun nanti Presiden Prabowo ya. Karena memang ini menjadi keluhan bersama ya, baik oleh publik maupun awak media. Seringkali kita nggak mendapatkan informasi yang sebanding ataupun setimbang, sehingga memang lebih banyak energi-energi negatif ya, pemberitaan-pemberitaan yang kurang positif ketika pemerintah melakukan gebrakan ataupun inovasi-inovasi dalam membuat kebijakan seperti itu. Ambil contoh saja yang paling aktual dan krusial itu soal ibu kota negara ya di Nusantara. Ibu kota Nusantara. Ya, seringkali pemberitaannya negatif ya. Padahal kan banyak sisi-sisi positif yang bisa dielaborasi kalau memang tim komunikasi presiden ini handal dan cakap untuk mengelola beragam macam masukan, kritik maupun hoax dan kampanye-kampanye hitam lain ya. Alih-alih melibatkan influencer gitu ya, Mas Agung? Nah itu, saya kira itu masukan yang baik ketika sekarang ada tim kepala komunikasi presiden, dia harus lebih inovatif merespon situasi yang ada di masyarakat agar apa? Agar apa-apa yang sudah terjadi tidak terulang dan ke depan lembaga kepresidenan semakin lebih positif dipandang oleh publik. Oke, satu lagi, Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana. Ini sepertinya Presiden Joko Widodo ingin memastikan bahwa nanti Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran ini bisa langsung tancap gas dengan program makan siang bergizi atau makan bergizi gratis begitu ya. Ini bagaimana Anda melihat posisi badan ini, Badan Gizi Nasional?
Ya, jadi kalau menteri-menteri tadi memang menguat alasan politisnya, kalau Hmm, saya melihat kepala-kepala badan ini lebih kuat alasan teknokratisnya, Mas Radit. teknis ya. Ya, kenapa? Ya, jadi Oke. teknokratis karena memang Prof. Dadan ini kan guru besar ya di IPB ya, dan track recordnya jelas seperti itu. Nah, ketika ada arahan untuk merealisasikan ya makan siang dan bergizi gratis seperti itu, saya kira ini dikerangkai secara konkret oleh Presiden Jokowi maupun Prabowo agar apa ini bukan sebatas wacana lagi atau Oke. janji-janji kampanye, tapi akan dituntaskan, akan direalisasikan mungkin secara bertahap ya, tidak mungkin sekaligus sehingga Prof. Dadan ini menjadi dalam tanda petik ya sutradara yang akan memegang peranan krusial Hmm. apakah janji kampanye Prabowo Gibran besok bisa dituntaskan secara utuh ya, seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke Menteri Hukum dan HAM karena ini memang sangat Ya, strategis, posisinya sangat krusial, termasuk dia Menteri SDM sebetulnya. Tapi saya ingin fokus ya, dulu ke Menteri Hukum dan HAM. Kita ketahui belakangan ini ada gonjang-ganjing. Tadi sempat Anda singgung juga bahwa pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang definitif nanti akan diselenggarakan pada saat Munas Partai Golkar berikutnya. Nah, ya. apakah ini juga akan memastikan posisi itu? Terlebih juga kemarin sempat selain Bahlil Hadalia yang Anda sebutkan tadi, sempat ada gonjang-ganjing isu juga bahwa keluarga Joko Widodo, entah siapapun itu, mungkin Presiden Joko Widodo sendiri akan Ya. menempati posisi strategis di Partai Golkar. Persis. Jadi dengan kehadiran Menkumham baru Pak Supratman ini saya kira narasi yang akan dibawa istana selama Hmm. prakondisi atau cipta kondisi untuk Partai Golkar sebelumnya Oke. memang bisa terlaksana seutuhnya tanpa kecuali. Hmm. Nah, dengan kehadiran Menkumham baru ini saya kira itu dipertegas dan diperkuat agar apa? Agar istilahnya satu pun skenario yang sudah ditetapkan itu tidak ada yang terlewat, Mas Radi. Oke. Pertama, yang kedua memang kita harus akui juga bahwa nanti akan terdapat dinamika walaupun tidak sekeras munaslup ataupun munas Golkar sebelumnya, Hmm. tapi yang jelas eh, Presiden Jokowi ataupun keluarga Pak Jokowi yang diwakili oleh Mas Gibran secara langsung ataupun tidak akan memegang posisi strategis. Saya dapat rumor yang Ya. spekulatif yang nanti mungkin bisa dipertanggungjawabkan besok bahwa Presiden Jokowi arahannya memang menjadi ketua Dewan Pembina. Ya, kemudian Mas Gibran sedang dicari tempat yang pas di Golkar agar apa? Agar bisa menjadi pelanjut tongkat estafet kepemimpinan Presiden Jokowi maupun nanti untuk Oke. Pak Bahlil ya, apakah sebagai waketum. Jadi next setelah Pak Bahlil yang saya dengar rumor spekulatif kembali adalah Mas Gibran the next ketum Golkar setelah Pak Bahlil seperti itu. Jadi Ya. arahan-arahan spekulatif semacam itu saya kira hari ini lebih banyak benernya sebagaimana Hmm. reshuffle yang kita bahas pekan lalu ya Ya. ketimbang tidak benarnya karena memang apa ya publik dengan mudah sekarang mendapati informasi itu dengan beragam macam sumber yang bisa dipercaya. Demikian Mas Radi. Dan mungkin publik juga bertanya-tanya, apa hubungannya keluarga presiden yang ingin menduduki posisi strategis di Partai Golkar dengan perubahan atau pergantian Menteri Hukum dan HAM. Yang saya lihat bahwa pemberian atau perubahan ADART ini ada di Menteri Hukum dan HAM begitu ya kira-kira ya, Mas Agung. Kalau perubahan ADART sebenarnya di internal diputuskan, Internal Mas. nanti Bukan didaftarkan ke Munas. Menkumham gitu kan? Persis. Nah, Menkumham fungsinya Ya, mensahkan itu. betul, itu mensahkan ADART, itu. kemudian kepengurusan seperti Ya, itu. Nah, memang di situ titik krusialnya karena kemarin ya, kan saya mendapat informasi juga ketika DPP PDIP disahkan kepengurusannya memang pihak istana tidak dilibatkan oleh Pak Yasona. ya. Supaya tidak terulang kembali, otomatis arahan yang paling utama adalah bagaimana mereshuffle posisi Menkumham agar apa? Apapun bentuk perubahannya, apakah itu ADART, pengurusan, dapat dengan mudah langsung disahkan dan bisa Bisa mulus gitu ya. diterbitkan ke KPU. Ya, Seperti itu dan untuk dan pilkada. yang satu hal lagi yang perlu Ya, juga diketahui publik adalah ADART di Partai Golkar ini menetapkan bahwa siapapun yang menduduki posisi strategis di Partai Golkar, termasuk ketua umum, harus pernah menjadi kader Partai Golkar. Nah, sedangkan kita ketahui bersama bahwa selama ini Presiden Joko Widodo beserta keluarganya ini kan berada di naungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, belum pernah menjadi kader Partai Golkar. Kira-kira seperti itu gambarannya ya, Mas Agung? persis. Dan ini memang mau tidak mau, kalau memang Presiden Jokowi dan keluarga masuk ke dalam Golkar, Ya. otomatis revisi ADART itu menjadi keniscayaan. Hmm. Dan satu hal yang menarik dari ini adalah bagaimana
kita tunggu reaksi PDIP, Mas Radi. Ya, ketika Ya. kursi menterinya dikurangi 2, Hmm. apakah aksi dan reaksi politik akan terjadi begitu cepat dan responnya seperti apa? Saya menanti dari PDIP ini. Konkretnya seperti apa ketika sudah di reshuffle ya, 2 Oke. kursi menterinya seperti itu. Oke. Makin keras, makin tegas, atau tetap santuy? Oke, satu lagi yang menarik, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya kan ini sudah ada Wakil Menteri ya. Kalau saya Ya, tidak Mas salah ini Bicar Patria. bukan mengganti Wakil Menteri, tapi menambah satu lagi Wakil Menteri. Ya. Sehingga ada 2 Wakil Menteri. Sebegitu pentingnya seorang Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki 2 Wakil Menteri. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi ini krusial, sama seperti tadi juru bicara Kepala Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Presidenan. Ya. Ya, kenapa? Karena memang Kominfo ini kemarin disorot karena ada soal kebocoran data, Ya, tadi, betul. ya. Kemudian berapa kali ada mispersepsi di publik soal beberapa kebijakan informasi yang disebarkan oleh Kominfo. Nah, saya kira dengan kehadiran Mas Angga Raka Prabowo ini, Ya. itu bisa dikuatkan ya fungsi-fungsi di internal maupun di eksternal agar bisa lebih baik lagi. Sehingga responnya ketika ada kebocoran data lebih bijak, Ya. lebih sesuai dengan aspirasi publik dan tidak melakukan blunder baru lagi. Jadi orang Oke. akhirnya menyorot bukan kebocoran datanya, tapi blunder komunikasinya. Ini kan jadi soal malah Ya, tambah ya. masalah dengan diklarifikasi dan dikonfirmasi. Nah, dengan kehadiran Wamenkominfo baru ini harapannya itu bisa diminimalisir masalah-masalahnya dan bisa langsung ke akar masalah. Solusinya apa supaya tidak terulang lagi dan kita bisa lebih baik di bidang Kominfo ini, seperti itu Mas Radi. Ya, ini tentu saja membantu Menteri Komunikasinya juga, Budi Aristiadi yang saat ini sudah menjabat begitu ya. Dan Betul. sepertinya masih banyak evaluasi yang harus dilakukan begitu terkait kinerja Menteri Komunikasi ini. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Mas Agung, tapi setelah jeda tetaplah di Breaking News Kompas TV. Sudah kita saksikan masing-masing pernyataan menteri baru kita, Menkumham, lalu Menteri SDM dan Menteri Investasi Kepala BKPM. Tadi juga saya sempat menanyakan dan terpotong, mohon maaf Mas Agung. Saya akan tanyakan hal yang sama sebenarnya untuk posisi Menteri Investasi dan Menteri SDM ini. Bagaimana Anda melihat 2 posisi menteri ini? Ya, tadi statementnya Pak Bahlil menarik ya. Jadi Oke. Menteri Investasi ini adalah hilirnya dari ISDM, sehingga memang harus ada komunikasi dan koordinasi yang intensif ya agar tidak ada tumpang tindih. Termasuk ketika beliau mention Pak Rosan ini seniornya beliau di Oke. HIPMI ya. Jadi saya kira ini sebuah relasi yang bagus, positif, konstruktif Oke. supaya ya jalinan antar kementerian ini tidak lagi kaku, formal ya, tapi juga bisa melampaui ya hal-hal yang baik untuk pembangunan bangsa kita ke depan soal investasi dan SDM. Tapi yang jelas investasi ini penting untuk memastikan IKN jalan, Mas Radit. Ya, itu lagi Karena tadi kalau nggak konteks bisa IKN mangkrak, ya. bahaya dan menjadi nokta hitam dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Ya karena kan Presiden Prabowo ini melanjutkan ya. Ya. Ya awal mulanya di Presiden Jokowi seperti itu. Apalagi Presiden Prabowo Subianto ini punya komitmen tidak hanya melanjutkan tapi juga menyelesaikan proyek IKN ini hingga selesai dan jadi harapan baru ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Baik, terima kasih pengamat politik atau analis politik dari Trias Politika, Mas Agung Baskoro sudah menemani kami di Breaking News Kompas TV. Sampai jumpa lagi Mas Agung. Terima kasih.